Puji Bapak Yahweh, kita terus melanjutkan pengajaran ya tentang orang pilihan. Kita masih dalam kitab Keluaran pasal 12. Kita akan baca dari ayat 14 sampai ke 20. Ini tentang Hari Raya Roti Tidak Beragi ya. Dan kalau Tuhan berkenan kita dapat menyelesaikan Keluaran 12 itu lebih banyak ya, bagaimana nanti Tuhan. Kita akan baca mulai ayat 14 dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3-4. Dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Dan kamu harus merayakannya. Suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh pada hari pertama, kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus. Juga pada hari ke-7 akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya. Hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Dan kamu harus memelihara hari raya roti tidak beragi. Karena pada hari yang sama itu aku telah membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Dan kamu harus memelihara hari itu untuk generasi-generasimu. Suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu harus makan roti tidak beragi sampai hari ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apapun yang beragi, maka nyawanya harus dilenyapkan dari antara jemaat, dari antara pengembara atau dari antara penduduk asli negeri itu. Segala yang beragi janganlah kau makan di sekitar tempat kediamanmu. Kamu harus makan roti tidak beragi. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh terus belajar ya. Belajar walaupun yang kita pelajari sebenarnya juga masih banyak yang di permukaan ya. Ya bagaimana Tuhan, kalau Tuhan mau kita sampai mengetahui lebih dalam, pasti Roh Kudus akan singkapkan ya dalam menjalani kehidupan ini. Hari Raya Roti Tidak Beragi ini adalah hari raya yang harus atau bagian daripada hari raya, 7 hari raya, yang harus dirayakan oleh orang percaya kepada Bapa Yahweh. Ya. Hari raya pertama yaitu hari raya Paskah, yang jatuh pada hari ke-14 bulan Nisan. Kemudian hari berikutnya, hari raya roti tidak beragi, itu hari ke-15 bulan Nisan juga. Dan lamanya 7 hari beruntun ya. Dan selama hari-hari tersebut termasuk Paskah ya. Termasuk Paskah berdasarkan firman tadi, sejak Paskah, sejak penyembelihan domba ya, kita ataupun firman Tuhan katakan sudah mulai makan roti tidak beragi ya. Memang hari raya roti tak beragi itu 7 hari. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat ke berapa? 18 ya, coba kita lihat ayat 18. Ayat 18 menyatakan
pada bulan pertama pada hari ke-14. Hari ke-14 itu hari raya Paskah. Ya. Hari raya Paskah ditambah 7 hari raya roti tidak beragi. Jadi total berapa? 8 hari ya, 8 hari di mana firman Tuhan katakan tidak boleh makan roti yang beragi ya. Kita lihat di sana kan kalau hari kita lihat di dalam ayat ke-18 tadi, kamu harus makan roti sampai hari ke-21. Ya, kita hitung. Hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18, hari ke-19, hari ke-20, hari 21. Jadi total 8 hari. Ya, hari Paskahnya waktu menyembelih domba, terus makan sudah langsung makan 3 macam makanan yang disebutkan oleh firman Tuhan, yang menjadi suatu kewajiban bagi umat Israel, khususnya pada waktu mereka akan dibawa keluar Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir. Baik itu daging domba yang dibakar ya. Kemudian roti tidak beragi. Dan yang ketiga adalah sayur pahit ya. Sayur pahit itu harus menjadi santapan mereka sebelum mereka meninggalkan tanah Mesir. Itu berdasarkan perintah Tuhan. Kita balik di ayat ke-8. Coba kita lihat ayat ke-8 ya. Pada malam itu mereka harus pertama makan daging yang dipanggang api, roti tidak beragi, kemudian makan sayur yang pahit. Ya. Itu perintah Tuhan. Jadi setelah domba disembelih, makanannya ini. Ya. Bagi orang Israel, ini perintah Tuhan. Ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyingkapkan arti daripada semua ini bagi kita. Ya. Khususnya bagi orang-orang yang hidup pada akhir zaman yang percaya kepada Bapa Yahweh. Ya. Walaupun secara jasmani, secara lahiriah, ya, khususnya orang-orang Ibrani di sana, sampai saat ini mereka melakukannya masih secara apa yang tertulis ya. Roti tidak beragi benar-benar roti yang tidak beragi. Dan bahkan ragi menurut kesaksian-kesaksian yang kita dengar, orang-orang Yahudi itu ya namanya kan mereka bikin roti segala macam kan pakai ragi. Tetapi untuk hari-hari yang tadi disebutkan, ragi itu ditaruh di luar rumah ya. Karena berdasarkan firman Tuhan, 7 hari lamanya ragi tidak boleh ada di dalam rumahmu. Berdasarkan ayat ke-19. Kita lihat ayat 19 ya. Jadi mereka secara letterlek mereka melakukan itu ya. Dan itu memang perintah Tuhan pada waktu itu. 7 hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu. Jadi mereka yang punya ragi secara otomatis untuk menggenapkan firman ini, kalau ada ragi di rumahnya, itu ditaruh dulu di luar rumah. Entah disimpan di tempat lain, bukan di rumahnya. Karena perintah ini. Jadi secara letterlek mereka melakukan. Dan mereka adalah termasuk sebenarnya orang-orang yang taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun mereka dikatakan oleh firman Tuhan memang mereka orang yang bebal. Ya. Tetapi di satu sisi yang lain mereka sesungguhnya sangat taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di sini kita coba melihat ya. Hari ke-14 setelah mereka sembelih domba. Domba itu dibakar.
ya. Dan dagingnya itu yang mereka makan. Ya, dagingnya mereka makan. Tidak boleh makan mentah-mentah. Tidak boleh dimakan direbus. Harus dibakar. Ya, harus dibakar. Ya memang tidak disebut di sini apakah mereka boleh pakai garam apa enggak disebut. Ya. Dan kita melihat di sini ketaatan kepada firman. Mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, menjelang keluarnya mereka dari tanah Mesir, ya, tanah perbudakan, di mana mereka dan leluhur mereka selama kurang lebih 430 tahun ada di tanah Mesir. Dan selama berdasarkan firman Tuhan 400 tahun menjadi budak bangsa Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan. Berdasarkan firman ini, kenapa mereka ya harus merayakan hari raya roti tidak beragi ini? Berdasarkan ayat ke-17 dikatakan, kamu harus memelihara hari roti raya tidak beragi ini, karena pada hari itulah Bapa Yahweh membawa keluar bangsa ini dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi sampai saat ini mereka masih melakukan. Ya. Dan hari raya roti tidak beragi ini adalah bagian daripada 3 hari raya yang harus di mana laki-laki dari antara bangsa pilihan ini harus pergi ke Yerusalem. Itu 3 hari raya. Ya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ya. Keluaran pasal 23. Jadi dari 7 hari raya. Jadi dari 7 hari raya sebagaimana imamat. 3 hari raya ini yang paling penting. Hari raya roti tidak beragi. Hari raya Pantekosta dan hari raya Sukot. Ya. Kita lihat di dalam Keluaran 23, kita baca mulai ayat 14. 3 kali dalam setahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. Haruslah engkau memelihara 1, hari raya roti tidak beragi. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi pada waktu yang ditentukan dalam bulan Abib seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena di dalamnya engkau telah keluar dari Mesir dan tidak seorang pun terlihat hampa di hadapanku. Juga hari raya penuaian, yaitu hasil pertama dari hasil kerjamu yang engkau taburkan di ladang. Haruslah engkau bawa ke bait Yahweh Elohim, janganlah memasakkan anak kambing domba dalam susu indukmu. Kemudian selanjutnya, 3 kali dalam setahun setiap lagi antara harus terlihat di hadapan Tuhan. Jadi 3 hari raya ini sesuai perintah Tuhan. Ya, kita bisa lihat juga di dalam kitab Ulangan ya. Ulangan pasal ke-16 kita lihat. Ini ditekankan kembali, diulang kembali oleh Tuhan supaya kita ingat. Ayat ke-16, Ulangan 16 ayat 16. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 pekan, dan pada hari raya Sukot. Ya, 7 pekan, 7 kali 7, 49, hari ke-50, hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta itu 3 hari yang
dalam pandangan Tuhan semua laki-laki bangsa keturunan dari Bapak Abraham, khususnya dari Yakub, 12 suku ini, mereka harus terlihat di Yerusalem. Karena itu pada hari-hari itu, ya, di Yerusalem itu atau di Israel sana penuh. Semua orang pulang. Begitu taatnya mereka sampai saat ini. Ya. Sehingga ya itu yang hal-hal seperti itu yang kita harus mencontohi. Dan itulah salah satu sebab ketika Maria mau melahirkan, semua tempat penginapan penuh. Kenapa? Karena orang Yahudi semua pulang. Ya, orang Yahudi semua pulang. Dan berdasarkan perhitungan dari 3 hari raya itu, ditafsirkan itu jatuh pada hari raya Sukkot. Ya, karena itu tempat-tempat penginapan penuh. Ya, dan kita sudah belajar secara perhitungan pun, ya, hari raya Sukkot itu adalah hari raya yang yang paling tepat diperkirakan atau ditafsirkan Yeshua lahir, ya, sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang kudus dari Bapa Yahweh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini, ya, alasan juga yang lain kenapa yaitu kita melihat hikmat Tuhan yang luar biasa. Ya. Kenapa mereka makan roti tidak beragi? Karena jelas Tuhan mengatakan, ketika nanti Tuhan menurunkan tulah atas bangsa Mesir, tulah yang terakhir. Ya. Sehingga di sana kalau nanti kita lanjutkan di dalam ayat 21 dan seterusnya. Ketika Tuhan membunuh semua anak sulung, laki-laki, perempuan, manusia ataupun binatang, di tanah Mesir, kecuali bangsa Israel. Karena mereka telah terlebih dahulu diberitahu Tuhan. Mereka harus mengoleskan tanda darah di pintu-pintu rumah mereka. Itulah yang disebut Pesa, Passover, Paskah. Tuhan melalui rumah-rumah bangsa Israel. Walaupun mereka tinggal di tanah Mesir, tetapi karena mereka mentaati perintah Tuhan dan Tuhan melihat atau malaikat maut yang diutus Tuhan ke tanah Mesir untuk membunuh semua anak sulung, manusia ataupun binatang di tanah Mesir. Tetapi ketika malaikat melihat tanda darah, dia melaluinya. Dan akibat semua anak-anak sulung, manusia ataupun binatang, dikatakan oleh firman Tuhan, semua rumah menjadi geger. Ya, yang mungkin gak punya anak tapi ya punya binatang, mati juga. Ya, semua geger. Ya, nah, mereka meraung-raung sampai kepada Firaun, anaknya pun mati. Ya, dan kita melihat karena musibah yang begitu besar, tulah yang begitu besar, mereka mendesak bangsa Israel cepat keluar. Dan karena mereka disuruh buru-buru keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk membuat roti yang beragi. Karena roti beragi itu kan harus tepung dikasih ragi kan harus ditunggu dulu untuk dia mengembang. Ya, beberapa jam setelah mengembang baru dibikin roti untuk dimakan. Nah, itulah salah satu sebabnya kenapa mereka diperintahkan Tuhan jangan makan roti yang beragi. Tetapi makanlah roti yang tidak beragi. Ya.
Karena ya salah satu alasannya seperti itu. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya memang nggak ada waktu. Karena mereka semua juga walaupun diberitahu oleh Tuhan bahwa mereka akan mendengar dan menyaksikan tulah atas bangsa Mesir. Tetapi saya percaya tadinya mereka juga nggak ngerti kenapa harus makan roti tidak beragi. Ini secara fisik ya, secara fisik mereka memang tidak makan itu. Ya. Nah, nanti ya kita oleh kemurahan Tuhan kita melihat bagaimana dengan kita kan begitu. Ya. Karena kita memang ya kita merayakan itu tapi kan boleh dikatakan orang di luar Israel secara jasmani ya tetap makan ragi kan. Makan roti ya beragi. Makan kue yang beragi. Ya. Kalau mereka tidak, ya, saya pernah dengar kesaksian, ya, ada orang sana, seorang ibu, dia bersaksi, orang Yahudi, ya, pada saat seperti itu, ragi mereka itu ditaruh di luar rumah. Ya nanti setelah selesai dibawa oleh ke dalam. Tetapi karena perintahnya seperti itu, mereka taat. Dan itu dilakukan sampai saat ini. Dan kita mengucap syukur ya dari satu sisi kita belajar bahwa bangsa ini memang taat kepada perintah Bapak Yahweh. Walaupun sampai saat ini sebagian besar mereka. Ya, sebagian besar. Ya, mungkin lebih dari 90%. Atau bahkan mungkin semuanya. Ya. Walaupun mereka disebut mesianik. Walaupun dibilang mesianik, mereka tidak memanggil nama Yahweh. Tetap memanggil Adonai atau Hashem. Ya. Dan itu memang berdasarkan firman Tuhan, akan datang waktunya bagi mereka sesuai firman Tuhan. Ya, para nabi menulis. Ya banyak Nabi Yesaya, Yehezkiel, banyak sekali. Ya. Akan datang waktunya. Bapak Yahweh akan memberikan kepada bangsa ini Israel. Ya. Kita sudah belajar yang disebut Israel. Adalah yang keturunan dari Sarah. Berdasarkan kitab Roma. Ya. Walaupun kita juga tahu ada tertulis, ya, walaupun dari Sarah, ya, Sarah ini kan punya cucu kan, si Esau dan Yakub. Firman Tuhan bilang, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Bagaimana dengan apa yang tadi kita katakan dari Sarah, yaitu hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk memberikan apa yang dia janjikan. Pada waktunya dia akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru, serta menulis Torahnya di dalam hati sanubari mereka. Dan berdasarkan firman Tuhan yang disingkapkan oleh Paulus, yang dikatakan ini satu rahasia yang dibuka bagi kita melalui Paulus. Itu akan terjadi ketika bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel digenapkan jumlahnya. Baru itu terjadi. Ya. Cepat atau lambat itu pasti terjadi. Sehingga saat ini kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Atau banyak orang yang juga menyebut orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi ya kita kan harus terbuka juga. Banyak kan mereka orang-orang yang menampakkan dia orang Kristen, saya orang pilihan. Ya hampir sama seperti orang Yahudi. Orang pilihan, tapi siapa Tuhannya? Adonai. Lebih parah lagi Tuhannya orang lain dia panggil Tuhan. Ya. Tetapi semua itu Tuhan izinkan terjadi.
Karena kita pun tidak bisa menghakimi, bisa aja suatu saat. Walaupun sekarang ini mungkin mereka menamakan diri orang pilihan Tuhan, tapi masih memanggil nama Tuhannya orang lain. Tapi Tuhan sanggup untuk mencelikan mata rohani jasmani mereka. Sehingga bilangan orang pilihan di luar Israel secara jasmani pun digenapkan jumlahnya. Dan kita percaya waktunya memang sudah sangat dekat ya. Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Bagi kita yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Boleh mengenal nama yang kudus, memanggil nama yang kudus. Berani menolak nama yang dengan diagung-agungkan oleh banyak orang lain. Tetapi bukan seperti nama yang diberikan oleh malaikat sorga kepada Maria maupun kepada Yusuf, ya, dengan nama yang macam-macam. Karena nama-nama yang macam-macam, seperti yang ditanyakan minggu lalu kan, ya, itu jelas ya, karena pengaruh daripada apa yang diajarkan atau yang dituliskan oleh Pilatus. Itu yang membuat nama Tuhan kita, nama yang agung itu beralih karena terjemahan itu. Tetapi sesungguhnya itu pun sudah diperingatkan oleh Paulus. Ya, kan karena pada saat Yesus disalib kan Paulus sudah ada kan. Paulus sudah ada, Paulus juga membaca. Namanya YHWH, namanya Enre, namanya Imbi. YHWH malah yang utama berdasarkan firman Tuhan kan. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Tetapi sekarang yang dikenal bahasa Latin. Setan senang. Setan senang. Kenapa senang? Karena nama yang kudus, nama yang maha kuasa. Nama yang ditakuti oleh setan yaitu Yahweh tidak lagi disebut oleh mereka yang menamakan diri orang pilihan Tuhan tanpa mereka menyadari. Mereka menganggap bahwa itu kan sama. Itu disalib itu namanya sama. Dan itulah yang disingkapkan oleh Paulus ketika dia bertobat. Sehingga timbullah pernyataannya sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal ke-11. Ayat ke-4 dikatakan. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan apa? Yeshua yang lain. Kan itu tadi ada 3 nama kan? Ada Yesus, ada Yesus, tetapi bukan Yeshua. Inilah yang dikatakan datang memberitakan Yeshua yang lain. Nama yang lain. Dan yang mereka anggap itu sama. Gak bisa. Gak bisa sama. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan itu tidak sama. Karena nama itu tidak bisa berubah. Ya, nama itu nggak boleh berubah. Seandainya dulu sudah ada akte kelahiran, namanya Yeshua. Bukan nama yang diberikan oleh si Pontius Pilatus. Walaupun dengan berbagai macam alasan. Ya. Oh itu dalam abjad ini tidak ada. Loh, tidak bisa seperti itu. Ya. Gak bisa seperti itu. Nama itu tidak berubah. Nama itu tidak berubah. Dan itulah yang harus sungguh-sungguh kita mengerti. Nah, saya harapkan saudara ngerti ya. Ya. Karena 3 nama itu, di sini timbul si
Paulus menyatakan nama Yesua yang lain. Kan 3 nama, ada nama dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Bahasa Yunani dan bahasa Latin itulah Yesua yang lain. Bukan nama yang dari sorga, apapun alasannya. Ya, banyak orang bilang, oh ini karena abjadnya nggak ada. Disitulah kita melihat ketaatan daripada orang pilihan Tuhan. Ya, nah, kita sebagai orang pilihan Tuhan karena firman Tuhan katakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Yunani, bukan dari bangsa Latin, bukan bangsa Yahudi. Itu jelas Yesus katakan. Untuk mengingatkan kita bahwa jangan nama Yesua dengan bahasa lain itu dipakai. Nggak bisa. Tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan apa yang Tuhan berikan dari sorga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita coba belajar dan mengerti. Ya. Memang roti tidak beragi adalah perintah Tuhan. Pertama karena ketika mereka pergi keluar dari tanah Mesir, mereka tidak punya waktu untuk bikin roti berkembang, nggak ada waktunya. Dan Tuhan tahu itu. Ya. Dan di situ juga kita melihat, ya, mereka makan roti paling sedikit 7 hari kan, roti tidak beragi. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik dan saya menafsirkan, ya, mereka makan itu bisa lebih dari 7 hari. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-16 ayat 1. Saudara baca yang ini ya. Saya baca yang lugas. Ya. Saudara baca ini nih ya. Saya baca lugas karena mulanya aja udah beda gitu. Saudara, walaupun secara keseluruhan mungkin sama. Tapi saya baca lugas, saudara lihat ini. Pada hari ke-15 bulan kedua, lain kan? Tapi nanti di bawahnya ada. Ya. Sejak seluruh jemaat Bani Israel keluar dari tanah Mesir, mereka kemudian berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Sinai. Tetapi seluruh jemaat Bani Israel kemudian bersungut-sungut kepada Moshe dan Harun di padang gurun. Berkatalah Bani Israel kepada Moshe dan Harun, seharusnya kalian biarkan kami mati oleh tangan Yahweh di tanah Mesir, dalam keadaan duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Namun kalian telah membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami, membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ya, artinya pada saat itu mana belum turun. Saya tangkap. Ya, jadi kalau diperhatikan di sini hari ke-15 bulan yang kedua. Mereka keluar dari Mesir hari ke-15 bulan pertama. Perhatikan tadi kan. Hari ke-15 bulan pertama mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka makan roti tak beragi. Bukan 7 hari, saya menafsirkannya berdasarkan ayat-ayat ini. Kemungkinan besar 1 bulan mereka makan roti tidak beragi, maka timbullah persungutan. Timbul persungutan. Persungutan pertama karena apa? Perut, urusan perut. Ya. Karena itu jangan heran Yesua mengajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan minta ampun dulu. Berikan kami makanan secukupnya kan. Baru habis itu baru minta ampun. Tuhan tahu manusia itu kalau perutnya tidak diisi, timbullah persungutan seperti bangsa ini. Ya.
Itulah luar biasa. Jadi kadang kalau kita perhatikan, kok doanya gini ya. Loh memang perut ini utama. Karena itu jangan heran ada tertulis, Tuhanmu perutmu. Kan ada tertulis begitu. Perutmu itu jadi Tuhanmu. Karena itulah bangsa Israel ini adalah sebenarnya merupakan gambaran orang pilihan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Ya, dimana kita pun sebenarnya sudah dikeluarkan Tuhan, ditarik keluar, eklesia dipanggil keluar dari cengkeraman si jahat yang menguasai dunia ini. Itu bagi kita itu bukan saya dipanggil keluar, sama seperti Paskah itu. Dipanggil keluar. Ya. Kemudian setelah dipanggil keluar, ya kita diberi makan roti tak beragi. Ya. Ya saya kadang-kadang lihat istri saya juga bikin kue. Tepungan. Ya, apa? Udah saya telur dulu ya, telur pecah, dicampur sama itu, sama ragi itu kan, udah mulai naik dia. Oh saya perhatikan kalau di saking kecepatan tuh dia naik kan, setelah naik baru masukin ragi, masukin apa, tepung, segala macam lah embel-embel. Ya, nah, terus kita coba lihat, ya. Tepung. Ya bisa tepung beras, bisa tepung gandum. Ya. Kalau dia hanya gandum dan beras, tidak akan bisa dibikin jadi roti. Betul nggak? Nggak bisa. Betul nggak? Nggak bisa. Bisa jadi nasi, bisa jadi bubur, bisa. Tapi kalau roti nggak bisa. Dia harus digiling halus. Jadi tepung, diayak sampai halus jadi tepung. Ya. Setelah jadi tepung, kita ambil segenggam, kita remes-remes gini, nggak bisa nempel. Betul nggak? Nggak bisa nempel, artinya kita nggak bisa masak dia. Untuk kita berbicara mau bikin roti ini ya, mau bikin roti, nggak bisa. Ya. Dari situlah kita menarik pelajaran-pelajaran. Betapa luar biasanya firman yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang pilihan Tuhan, firman Tuhan katakan, kita ini adalah benih yang baik, gandum-gandum yang berasal dari Bapa Yahweh. Tetapi kalau kita masih jadi biji gandum, ya, kita nggak bisa jadi roti. Kita nggak bisa jadi roti. Untuk bisa jadi roti, gandum itu harus ditumbuk, dihaluskan, disaring. Setelah disaring, ya katakanlah, nggak usah dijemur. Mau ngapain dijemur? Nah, kan nggak dipakein ragi. Ya. Untuk dia bisa jadi roti, dia harus dicampur dengan air. Betul nggak? Dicampur jadi air, dibentuklah roti. Setelah jadi adonan roti, diapain? Dibakar. Betul nggak? Dan roti yang tidak beragi biasanya, menurut pendapat saya, agak keras dibandingkan roti yang beragi. Ya. Loh kita harus melihat, loh kenapa roti tidak beragi Tuhan? Kenapa enggak? Kan lebih enak roti yang beragi. Roti yang beragi mungkin enak. Oh, roti tawar segede gini kan. Kan segede-gede gini kan. Coba Anda peres gini. Cuma segini jadinya. Loh betul enggak? Loh itu roti beragi itu diperes jadi segini.
Karena itu jangan heran makan 2-3 jam lapar. Karena sebenarnya dia itu kecil. Tapi dibuat berkembang karena campuran ragi. Dan itu juga gambaran daripada iman kita. Ya. Memang kelihatannya luar biasa. Waduh, kalau di atas mimbar luar biasa. Begitu datang permasalahan. Kelihatan imannya ternyata begitu dipres. Kecil. Tapi kalau namanya roti beragi, roti yang tidak beragi, pasti keras. Pasti keras. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita coba. Ya. Karena perintah Tuhan. Bagi bangsa Yesaya setelah mereka diperintahkan oleh bangsa Mesir diusir keluar. Maka perintah Tuhan sejak mereka menyembelih domba Paskah. Kemudian makan daging domba yang dibakar. Kemudian makan roti yang tidak beragi. Dicampur dengan sayur yang pahit. Dan mereka diusir keluar. Dan firman Tuhan katakan selama 7 hari ke depan. Mereka tidak boleh makan. Berbicara 7, berbicara 1. Oh, boleh dikatakan satu waktu yang. Boleh dikatakan waktu yang istimewa bagi Tuhan. Berbicara 7, berbicara juga suatu kesempurnaan. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Saya menafsirkan mereka harus makan roti tidak beragi selama kurang lebih 1 bulan. Karena itu timbul persungutan. Bosan kan makan roti tidak beragi. Terus di jalan di padang gurun. Ya. Timbullah persungutan seperti yang tadi kita baca. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Apa artinya bagi kehidupan kita orang-orang pilihan Tuhan zaman ini? Ya. Saudara dan saya adalah biji-biji gandum. Ya. Kita harus menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau hanya biji gandum nggak bisa dimakan. Ya. Karena itu biji gandum harus digiling halus, harus diproses. Ya. Diproses setelah digiling halus harus diayak. Sampai halus sekali. Supaya bisa menjadi roti yang baik. Walaupun dia tidak pakai ragi, tetapi tetap enak dikunyah. Ya. Nah, saudara dan saya pun sedang mengalami proses. Sebagaimana tertulis firman Tuhan bagaikan palu godam. Kita dihancurkan, ditumbuh halus oleh firman Tuhan. Agar supaya kita bisa disaring kemudian diproses. Berbicara seperti yang saya katakan tadi. Tanpa air walaupun tepungnya sudah halus. Tidak mungkin dia bisa menjadi adonan. Melengket gitu nggak bisa. Yang bisa membuat dia melengket hanyalah air. Dan ada tertulis dalam kitab Kolose. Pasal ke-3. Ayat ke-14. Kolose 3 ayat 14 dikatakan di atas semua ini kasihlah yang menjadi apa? Pengikat kesempurnaan. Kemudian kita lihat dalam 1 Yohanes pasal ke-4 ayat ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Kita lihat ya. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim. Karena apa? Elohim adalah kasih. Walaupun saudara dan saya sudah ditumbuk halus, sudah disaring halus, tapi nggak bisa jadi roti. Dan kita bisa menjadi roti apabila ada campur tangan berbicara kasih, berbicara Tuhan.
berbicara Bapa Yahweh, berbicara Yeshua. Sehingga tepung itu, kalau ada campur tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan bisa menjadi adonan roti yang siap untuk diproses selanjutnya, ya, oleh kemurahan Tuhan, ya. Kita melihat, ya, kasih adalah Bapa Yahweh. Dan kasih itu paling atas. Kan ada firman Tuhan yang katakan, tinggal ketiga hal ini, ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antara semua itu adalah kasih. Sekalipun aku dapat, kita baca 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Jika aku dapat berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung atau canang yang gemerencang. Jadi kasih atau Bapa Yahweh itulah yang utama. Walaupun kita sudah dibentuk, kita ini benih yang berasal dari Bapa Yahweh, yaitu benih-benih gandum. Kita sudah diproses oleh firman Tuhan yang bagi kepala godam. Kemudian kita disaring dengan cara Tuhan. Tetapi tanpa kasih, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan menjadi adonan roti yang siap dipanggang. Saya tangkap ya. Ya kalau ibu-ibu yang biasa bikin kue, bikin roti, ngerti lah. Oh iya ya. Jadi nanti kalau bikin kue itu, that is you. Itu kita. Setelah roti, karena dia tidak pakai ragi, dia tidak akan berkembang. Ya. Dan biasanya, roti yang tidak beragi, karena dia tidak mengembang, untuk supaya cepat matangnya, tidak dibikin bulat-bulat, dibikin gepeng. Betul nggak? Kan semuanya gitu, dibikin gepeng kan, dibikin rata gitu. Habis dibikin gepeng diapain? Dibakar. Ya. Dibakar sama seperti daging domba. Setelah disembelih dibakar, jangan direbus. Jangan dimakan mentah, itu mentah ya. Yang adonan tadi terigu campur air masih mentah. Tetapi untuk siap dimakan harus dibakar dengan api. Ada tertulis, firmanku bagaikan api yang menghanguskan. Kita dibakar, dimurnikan kembali oleh firman Tuhan. Setelah dibakar baru bisa dimakan. Dinikmati oleh Bapa Yahweh. Dinikmati oleh orang banyak. Ya. Tetapi namanya roti tidak beragi pasti keras. Tuh. Kalau kita makan roti tidak beragi, digigit harus dikunyah. Bisa ditangkap. Kalau nggak dikunyah, seret, bisa keselak, bisa lewat. Ya kan banyak orang-orang Yahudi kan. Orang-orang Israel makan daging seenaknya, mati kesangkut di sini. Ada demikian juga roti, walaupun dia tidak beragi, sudah enak tinggal dimakan. Ketika kita gigit, kita makan, harus dikunyah halus. Ya, kadang-kadang malah didorong juga dengan air supaya masuk ke dalam tubuh. Perut jadi kenyang, badan sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh,
Sebagaimana tertulis, kita lihat dalam ayat yang setiap ibadah pasti kita baca. Tetapi terjemahannya kadang-kadang kurang tepat. Ya. Ulangan pasal 28 ayat 1. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah kuperintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohim akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa. Ya, terjemahannya ya kayak gini, cuma kita lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Ini. To observe. Ini enggak ada. Diobservasi. Ya. And to do all his commandment which I command thee this day. That the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Ya. Dari terjemahan ini, observasinya nggak ada. Artinya ketika kita makan roti, dikunyah baik-baik. Setelah halus, baru ditelan. Artinya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Perhatikan baik-baik, mengerti dengan baik-baik. Ini memang apa yang seperti tertulis ataukah itu kiasan. Sehingga jangan sampai kita salah menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan mau kita mengobservasinya dengan benar. Apa sih maksudnya? Sehingga kalau kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan firman Tuhan, mengunyahnya dengan halus, sehingga mudah ditelan. Ya, kalau kita mengobservasinya dengan baik, kita mengerti dengan baik akan firman Tuhan. Sehingga kita tidak salah mempraktekkannya. Seperti yang tadi saya katakan. Dengan sengaja firman Tuhan tertulis. Bahwa Pilatus menaruh 3 nama. Atau 1 nama dengan 3 bahasa. Ya. Lo pakai logika aja lah. Umpamanya saudara, ya dengan nama saudara lah. Saudara pergi ke Rusia, namanya berubah enggak? Lu enggak berubah. Walaupun mungkin abjadnya enggak ada di Rusia. Pakai nama, kau pergi ke Jepang, apa nama mau berubah? Tidak. Ya. Karena itu kita harus mengobservasi benar-benar. Dikunyah benar-benar. Dengan jelas dikatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan apabila Tuhan menyingkapkannya bagi kita. Ada nama Yesua yang lain karena si Paulus pun melihat. Ketika Yesua mau disalib ada 3 nama. Waktu itu memang dia tidak peduli. Tapi setelah dia mulai oleh kemurahan Tuhan dipakai Tuhan. Dan mungkin pada saat itu dia juga mulai mendengar, oh namanya ini. Timbullah ayat yang tadi itu. Yesua yang lain yang tidak pernah diberikan dari sorga. Seperti yang tertulis. Yang ditulis oleh si Pontius Pilatus di salib Yesua. Nah disinilah kita belajar. Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Sehingga banyak orang yang mulai menolak nama yang berasal dari surga. Dengan berbagai macam alasan dan menganggap bahwa itu sama aja. Itu tidak ada pengaruhnya. Siapa yang mengajarin?
Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Itu orang-orang yang boleh dikatakan rohani. Orang Farisi adalah orang-orang yang ahli Torah. Orang Saduki adalah pemuka-pemuka yang juga terlibat di dalam setiap kegiatan orang-orang Yahudi. Khususnya yang berhubungan dengan keagamaan. Ya. Disitulah kita melihat. Itu terjadi sekarang, ragi-ragi itu bermunculan. Dengan berdasarkan sejarah. Sejarah menyatakan begini-begini. Emangnya sejarah bangsa Indonesia aja yang belum 100 tahun sudah mulai dirubah-rubah. Apalagi yang ribuan tahun yang lalu. Sehingga bahkan ada orang yang berkata, oh itu ada sejarahnya. Firman Tuhan kata ada tertulis di Torah, bukan di sejarah. Tetapi orang mencoba membela diri. Oh itu ada sejarahnya begini. Berdasarkan dari mana kau tahu itu benar. Nah, di sini kita harus juga berpatokan kepada firman. Dengan pertolongan Roh Kudus yang memberikan kepada saudara dan saya. Pencerahan demi pencerahan supaya jangan kita tertipu dengan pengetahuan-pengetahuan palsu. Yang bisa menyesatkan banyak orang. Itu kan tertulis semua. Dan kita mengucap syukur itu dibuka bagi kita. Bagi orang yang di luar ya terserah mereka. Jelas dikatakan pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Sesuai 1 Timotius pasal ke-6. Ya, akhirnya melenceng. Dengan berbagai macam teori-teori. Hati-hati dengan ragi-ragi orang Farisi, artinya ahli kitab. Orang Saduki yang mungkin mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Mulai ngoceh berbagai macam. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Nah, sekarang kan banyak mulai ngomong, bikin orang ketakutan. Orang kalau ketakutan berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, setiap firman tidak membuat orang menjadi takut. Tapi membuat orang semakin waspada. Karena itu Tuhan memproses saudara dan saya. Dari biji gandum ditumbuk sampai halus. Namanya ditumbuk memang sakit. Dihancurkan, diayak sampai halus. Tetapi dengan penuh kasih Tuhan merangkum kita. Karena kalau tepung berdiri sendiri dia tidak mungkin bisa jadi roti. Karena itu kasih Tuhan yang membuat kita memampukan untuk bisa dan mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah dibentuk, kita harus merelakan diproses lagi. Dibakar sampai matang. Ya. Sampai matang baru bisa dinikmati. Tetapi ketika dinikmati, kita pun juga harus waspada. Observasi baik-baik. Jangan sampai salah menafsirkan. Karena kenyataan membuktikan. Apa yang Yeshua katakan. Hamasya palsu memang bermunculan. Dengan berbagai macam berita. Yang kelihatannya buat telinga memang mengenakan. Karena memang ada tertulis. Orang mendatangkan goro-goro. Untuk mengenakan telinga. Itu terjadi kan sekarang. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Timotius. Kalau nggak enak di telinga, janganlah. Dan itulah yang terjadi. Semua yang tertulis itu terjadi. Dan kita sebagai orang pilihan Tuhan. Kita harus berani mengambil sikap. Karena waktunya memang sudah amat sangat dekat. Seberapa siap kita
sebagai biji-biji gandum untuk ditumbuk, dihaluskan, disaring. Kemudian diikat oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Dibakar supaya bisa dinikmati. Tetapi ketika kita sudah jadi roti pun, ya, ketika orang lain, ya mungkin kita sudah jadi anak-anak Tuhan yang mungkin oleh kemurahan Tuhan memiliki pengenalan Tuhan yang benar. Di dalam kita berbicara pun kalau orang tidak mengobservasinya baik-baik, bisa jadi salah mereka menangkapnya. Tetapi kita harus sebagai kita sendiri, sebagai orang pilihan Tuhan. Kita diajar oleh Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Kalau kita tidak baca, ingat ya, dengan membaca firman kita dengar, ketika kita dengar iman kita ditambah. Ketika iman kita terus ditambah. Pengetahuan kita untuk mengenal Dia dengan penuh dan benar juga semakin bertambah. Sehingga dunia dengan berbagai macam tawaran-tawarannya tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Karena kita sudah tertanam di dalam fondasi kebenaran firman yang benar, yaitu Yeshua Masiah, batu karang yang teguh. Sehingga kita menjadi bangunan yang memiliki fondasi batu karang. Sehingga walaupun hujan deras, banjir datang, kita tidak akan pernah terpengaruh. Tetap berdiri teguh. Dan menjadi contoh bagi banyak orang. Nah, semua itu adalah proses yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup. Ya, sama seperti bangsa Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, makan roti yang tidak berat. Kita sudah mendengar apa maksud roti tak berat. Artinya dalam sepanjang perjalanan kita menuju tanah perjanjian. Untuk kita bertemu dengan Yeshua. Ya, hati-hati di dalam kita menikmati berkat Tuhan. Jangan sampai ragi kefasikan. Ragi orang Farisi dan Saduki turut nimbung menjadi makanan kita. Sehingga kita tidak bertumbuh sebagaimana kehendak Tuhan. Kita coba praktekkan apa yang tertulis. Kalau itu tidak tertulis, ya mungkin terjemahan kita mungkin kurang tepat. Ya. Atau mungkin salah menerjemahkan. Berdoa karena Tuhan hanya yang sanggup untuk menjelaskan lebih detail. Ya, jangan ini ada buku ini. Kita punya fondasi hanya 5 kitab yang pertama. Dan kitab-kitab yang lain dari 66 kitab termasuk 5 kitab yang pertama. Itulah fondasi kebenaran yang harus kita andalkan dalam hidup ini. Jangan tambahi dan jangan kurangi firman Tuhan. Ya. Karena kan sekarang muncul ke macam-macam buku. Oh, macam-macam buku. Dan kita melihat begitu mudahnya orang goyah. Katanya orang pilihan. Dengan buku ini, kata buku ini. Di mana hampir dalam setiap buku itu nama Tuhan hampir nggak ada. Hanya cerita malaikat, hanya cerita setan. Nah itu yang harus kita hati-hati. Ya. Memang di buku-buku. Oh namanya komplit, namanya ini, artinya ini. Namanya buat apa kita tahu itu. Ya. Kalau dia tidak masuk di dalam 66 kitab. Karena 66 kitab nanti kita pelajari. Itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan.
Roti yang tidak beragi harus disusun 6. 12 roti disusun 6. Itu roti tidak beragi. Itulah yang menjadi makanan saudara dan saya percaya bukan suatu kebetulan. Kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. Bukan suatu kebetulan gereja dilambangkan dengan kaki dia. Nah, kita sudah belajar dan kita sedang belajar kaki dian ini. Terdiri dari 66 bagian bunga badam. Ya. Walaupun orang Israel banyak bukunya, itu ingat kita sama Israel itu beda. Saya berani katakan kita sama Israel berbeda. Karena kitab Wahyu menyatakan tuliskan kepada 7 gereja. 7 gereja ini semua di luar Israel. Orang Israel itu beda karena dia pilihan Tuhan dan dia anak sulung. Dan saat ini dia dikeraskan hatinya. Supaya kita yang ada di luar Israel memperoleh kasih karunia dan kesempatan untuk diselamatkan. 2000 tahun kesempatan itu sudah berjalan. 2000 tahun. Sejak mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Sampai saat ini kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun masa anugerah diberikan kepada bangsa non-Yahudi, yaitu saudara dan saya. Tetapi kita melihat, ya kurang lebih sama dengan bangsa Israel dahulu. Ya, selama kurang lebih 1000 tahun mereka memerintah bangsanya sendiri. Bahkan kalau dihitung dari Moses sekitar 1500 tahun. Selama 1500 tahun dari zaman Moses sampai zaman Yeshua. Ya. Karena dari zaman Daud sampai Yeshua itu 1000 tahun. Dari Daud sampai Moses sekitar 500 tahun. Dari Moses sampai Yeshua. 1500 tahun mereka dipercaya untuk memimpin bangsanya sendiri. Tetapi bukan mendekat kepada Tuhan Bapa Yahweh. Walaupun mereka mendirikan tabernakel, mendirikan bait kudus. Di mana Tuhan bertakhta di sana, justru mereka meninggalkan Tuhan yang mereka lihat mujizat demi mujizat terjadi. Ketika Salomo mempersembahkan korban, api turun dari sorga. Membakar habis korban ketika dia menghabiskan bait suci. Tapi apa yang terjadi? Salomo karena pengaruh istri-istrinya justru dia menyembah kepada berhala. Sehingga Tuhan pecahkan bangsa ini. Ya. Dan ketika Sang Juru Selamat datang, bahkan mereka membunuhnya. Bahkan mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Walaupun itu sudah dibuatkan Tuhan melalui Yakub. Dan kita mengucap syukur kita mendapatkan kesempatan. 2000 tahun ya, bukan setahun 2 tahun. 2000 tahun sejak Yeshua sampai sekarang. Waktu diberikan kepada orang pilihan. Di luar Yahudi. Tapi kita melihat, campur baur. Ya. Tetapi itulah Tuhan izinkan semua terjadi. Dan kita yang hidup pada zaman akhir. Tuhan berikan pengajaran-pengajaran. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 10. Semua ini ditulis bagi saudara dan saya. Yang hidup pada akhir zaman. Nah, tinggal kita mempelajarinya, kita memeditasikannya. Tapi kita melihat, ya, karena tidak mengandalkan Roh Kudus, banyak yang juga menyeleweng dari firman.
Tetapi disitulah kita melihat, ya, apa yang Tuhan firmankan. Sebelum kedatangannya, berita Injil harus sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Dan dengan pengetahuan yang ada sekarang, itu saya mengimani sudah digenapi. Tetapi yang menjadi masalah, apakah mereka mau mendengarnya? Belum tentu. Nah, sekarang kan di seluruh dunia pasti pakai HP kan. Di HP itu juga Injil ada. Tetapi apakah mereka mau? Firman Tuhan, mereka punya mata. Mereka punya telinga. Tapi nggak lihat, nggak dengar. Ya. Dan itu sudah digenapi. Artinya memang kedatangannya sudah sangat dekat. Itu bagian dari tanda-tanda. Nah, sekarang bagi kita yang memperoleh kasih karunia, yang dituntut dari saudara dan saya, apakah kita setia? Kesetiaan diuji dengan waktu. Ada orang yang bertobat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Mungkin 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu hilang. Karena apa? Tidak berfondasikan dasar kebenaran firman yang benar. Sehingga gampang digoyahkan. Mereka yang tadinya juga memanggil nama Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena lingkungan, sama aja. Enteng sama aja. Ya, sama aja. Ya. Nah kita juga nggak bisa menghakimi. Ya berdoa aja Tuhan, jamah mereka. Jangan sampai mereka, ya, yang sudah mengenal Engkau justru meninggalkan Engkau. Tetapi disitulah kita melihat kesetiaan seseorang terhadap firman. Ya. Dan kita di sini mengucap syukur, kita pun belajar terus-menerus. Karena kesetiaan itu proses. Ya. Lingkungan seringkali Tuhan pakai untuk menguji kesetiaan kita. Ya, karena lingkungan, lingkungan menggencet, akhirnya bertanya-tanya. Akhirnya mulai mikir-mikir. Akhirnya mulai goyang. Seperti firman minggu lalu kan. Mulai malas. Nggak datang. Sekali ya kelihatan nggak apa-apa. Minggu kemarin gitu kan. 2 kali, 3 kali. Akhirnya ya kan ada streaming. Kan ada streaming. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Kalau kita mau jujur, ya streaming kita mengucap syukur. Ya. Ada jiwa yang WA kebetulan. Ya, mereka ada di Jakarta juga, Jakarta Utara. Saya nggak tahu mungkin dia dengar apa enggak. Dia bilang dia ada dari orang timur sana, dari orang NTT, dari Kupang. Ya, tapi karena pekerjaan setiap hari kerja katanya. Jadi nggak ada waktu untuk ibadah. Tapi saya nggak tahu ya mungkin dia dengar-dengar dari streaming begini kan. Kita hanya bisa berdoa. Ya. Kerinduan hati untuk beribadah tapi situasi kondisi. Secara mata jasmani kayaknya nggak mungkin. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang tidak mungkin. Kalau dia dengar berdoa kepada Bapa Yahweh. Kalau engkau benar-benar rindu untuk beribadah.
Tuhan punya cara karena dia bekerja. Ya mungkin berdatang dia kerja di daerah Jakarta Utara sana. Dan tidak ada waktu untuk ibadah. Nah dia WA. Ya kita juga nggak bisa apa-apa. Kita juga nggak kenal dia. Tetapi kalau dia menghubungi dengan cara WA ya kita hanya bisa berdoa. Ya. Banyak jiwa yang rindu. Tetapi kadang-kadang mereka nggak tahu bagaimana melepaskan dia. Ingat kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dengan kekuatan kita. Dari cengkeraman si jahat yang menghalangi kita beribadah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Apabila kita berseru terus kepada dia. Sebagaimana bangsa Israel yang ditawan jadi budak selama 400 tahun. Dia sanggup bebaskan. Demikian juga saudara yang saya nggak tahu kalau dia dengar. Berdoa. Tuhan punya cara. Ya. Karena kan Tuhan mau semua orang beribadah. Tetapi setan nggak mau. Hanya sayangnya orang yang punya kesempatan untuk ibadah. Lebih enak di rumah. Itu pilihan. Pilihan. Make your own choice. Pilih aja. Terserah. Ya. Karena disitulah kita pun sedang diuji. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini. Nanti kalau tertimpa musibah. Baru nangis-nangis. Baru melongrong-rongrong di hadapan Tuhan. Ya kalau Tuhan masih berbelas kasihan ya puji Bapak Yahweh. Tetapi kalau sudah langsung pulang ya nggak tahu. Ya. Tapi banyak orang seperti itu. Ya. Banyak orang seperti itu. Ya, kita hanya bisa berdoa. Ya. Seorang saudara, ya saya punya saudara, saya punya kakak sulung. Sekarang ada di rumah sakit Pertamina. Ya secara manusia sudah hopeless. Nah, saya ajak berdoa istri anak-anaknya. Saya katakan bukan berarti kita minta dia mati. Tapi kita minta campur tangan Bapak Yahweh. Ya. Kalau memang ya pertama-tama kita minta ampun lah. Atas semua dosa-dosa. Ya memang saya pernah ngajak dia berapa kali saya layani dia. Ya. Ya kakak sulung saya. Ya. Udah 70 lebih ya. Ya 70 berapa. Nah, di sini kita melihat. Ya, kita hanya bisa berdoa. Ya. Minta ampun. Minta ampun. Ya waktu masih di rumah juga saya bilang sama dia mengucap syukur, jangan mengeluh. Mengucap syukur kalau bisa nyanyi dalam hatimu. Mengundang hadirat Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Ketika dia saat ini dia di rumah sakit. Saya ajak istri anak-anak kita berdoa. Minta ampun bagi dia. Saya tanya, udah siap kita berdoa? Siap ya kita serahkan sama Bapak Yahweh. Bukan berarti dia mati. Ya Tuhan sanggup apabila dia mau sembuhkan. Walaupun secara akal manusia. Kelihatannya sudah hopeless. Tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya kalau memang sudah waktunya dia pulang. Dia sudah bersih. Sehingga kembali ke rumah Bapa dengan sukacita. Ya, orang-orang seperti ini kita lihat. Ya. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan hanya bisa berdoa. Beberapa kali saya kunjungi kita ya di rumahnya kan kita kunjungi, kita berdoa. Ya nangis ya. Kadang-kadang dia kalau kita berdua dia mau ngomong. Tapi kalau lagi rame-rame dia diam aja. Ya mungkin dia
berkomunikasi terus dengan Bapak Yahweh. Saya perkenalkan nama Bapak dan dia bisa menerima. Tapi ya kita kan nggak tahu sesungguhnya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi di situlah kita melihat kita berusaha menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi roti bagi banyak orang. Dan orang yang menikmati roti itu harus mengunyahnya baik-baik. Jangan digigit terus ditelan, keselak nanti. Dikunyah baik-baik. Artinya dimengerti dengan baik-baik. Saya kan bisa menjelaskan, tapi kan kita nggak tahu pengertian orang bagaimana. Saya berusaha menjelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan yang saya anggap akan lebih mudah untuk ditangkap. Tetapi saya punya keterbatasan, tetapi Bapakku dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dia mampu menjelaskan bagi setiap pribadi. Karena setiap pribadi kita ini mempunyai daya tangkap dan kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan sanggup untuk mengajarkan pribadi lepas pribadi kita. Karena itu setiap saat saya sebagai gembala berdoa, Tuhan anugerahi kami Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami. Karena Roh Kudus itulah guru agung kami yang mengajar kami, yang memampukan kami bukan saja membaca, mengerti, tetapi terlebih mempraktekkannya. Karena dengan mempraktekkan firman itu yang dapat merubah jiwa kami sebagaimana tertulis. Sehingga kami memperoleh kasih karunia. Dipulihkan seutuhnya. Sehingga ketika sangkakala berbunyi, karena firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami, Kau dapati kami tidak bercacat celah. Tubuh, roh, dan jiwa. Sehingga kami layak menyongsong Engkau. Itulah iman dan pengharapan kita. Itulah roti tidak beragi. Roti yang tidak ditambah dengan apapun juga. Memang dia keras. Karena itu kita harus kunyah baik-baik. Supaya jangan salah kita mengerti. Tetapi ingat. Ya, mungkin rotinya sama besar. Antara roti tidak beragi sama roti beragi. Sama besar. Saya tangkap ya. Roti tidak beragi, roti beragi. Sama besar, besarnya sama. Kalau kau makan roti yang tidak beragi akan lebih tahan lama. Karena kalau kau remes dia ya segitu-segitu aja. Tapi kalau roti yang beragi kau remes jadi kecil. Artinya kita akan lebih puas. Karena kita makan roti yang tidak beragi. Roti yang murni dari Tuhan. Yang membuat kita mampu bertahan di dalam menjalani kehidupan. Mulai keluar dari tanah Mesir. Mulai kita ditarik keluar. Percaya dan mengasihi Dia sampai kita sampai di tempat tujuan, yaitu rumah Bapa. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita semua sama-sama belajar. Ya, ini katakanlah kelas, sama-sama satu kelas. Tetapi nanti pas ujian, belum tentu semuanya dapat 10. Walaupun diajarnya sama, betul nggak? Lah itulah penangkapan kita masing-masing. Saya boleh berkoar-koar berjam-jam. Tapi begitu dites, belum tentu semuanya ngerti. Kalau dites. Hasil tes menunjukkan daya tangkap kita masing-masing. Tetapi percayalah dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajar kita. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Bukan saja mengertinya dengan benar. Tetapi terlebih mempraktekkannya dengan benar. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Karena waktunya sudah semakin dekat. Jangan pernah mengendor. Tapi matikan daging kita. Buat kita semakin lebih bersemangat, lebih maju. Lebih giat menyelidiki firman. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Pribadi lepas pribadi. Kalau kau mau selamat. Selama masih ada napas. Masih ada kesempatan.
Karena itu mari jangan mundur. Tantangan permasalahan boleh datang. Tetapi berlututlah di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu. Ngomongnya sama Tuhan, jangan ngomong sama orang. Ngomong sama orang nanti jadi omongan. Tetapi kalau kita ngomong sama Tuhan, Bapakku Yahweh, kau lihat masalah, tolong, ya, rendahkan diri dan percaya Dia, walaupun kita tidak lihat jalan, Dia akan kasih jalan. Karena Dia sanggup melakukan itu. Karena Dia mau anak-anaknya semua hidup berkemenangan. Karena Dia mengasihi kita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.